Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa semuanya, kita bertemu lagi mungkin di mata kuliah kewirausahaan 1, dan di sini nanti saya akan membimbing teman-teman mahasiswa untuk bisa memulai dari mengeluarkan ide bisnisnya hingga nanti bisa benar-benar berwirausaha, ya. Jadi yang pertama mungkin untuk pertemuan pertama saya akan meng-share ya apa yang harus kita lakukan, apa yang saya sharingkan dalam 1 semester ke depan, ya. Jadi istilahnya kontrak kuliah. Jadi kita nanti apa-apa yang harus kita kerjakan pada semester ini, ya. Kita bisa mulai bahwa yang pertama itu nanti Anda harus bisa mengeluarkan ide bisnis, ya. Harus bisa memilih ide bisnis, bagaimana memilihnya. Yang berikutnya harus bisa membuat peta tentang bisnis atau bisnis modelnya seperti apa. Dan nanti kita jelaskan secara detail bagaimana kita membuat perencanaan bisnis yang matang dengan satu bisnis model kanvas, ya. Kemudian yang berikutnya tentunya action, ya, action. Jadi mulai dari pondasinya, motivasi, tujuannya seperti apa, kemudian nanti kita coba berusaha memetakan, membuat strategi bisnis dengan membuat perencanaan yang matang. Yang berikutnya nanti adalah membuat produk, ya, dan evaluasi, ya. Intinya ada beberapa step di situ. Nanti harapannya mahasiswa bisa benar-benar bisa menjalankan bisnis, ya. Apapun bisnisnya, yang jelas sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan apa yang Anda suka, ya, itu nanti bisa menjadikan satu aktivitas bisnis itu menjadi cash flow, ya. Cash flow itu adalah keluar masuk uang. Di situ nanti akan kita mendapatkan penghasilan atau margin keuntungan dari kita beraktivitas, ya. Oke, untuk yang pertama saya share screen-nya. Ya, kita coba gambarkan secara keseluruhan apa yang harus Anda miliki, apa yang harus Anda ketahui tentang kewirausahaan ini, ya. Entrepreneurship. Kita kuliah di universitas di mana sangat mengharapkan mahasiswanya itu menjadi entrepreneur atau wirausaha yang bisa mandiri di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan minat menjadi pengusaha di kalangan pemuda, artinya di sini di kalangan mahasiswa yang memiliki keterampilan, wawasan, dan karakteristik seorang pengusaha. Saya yakin bahwa teman-teman mahasiswa dan saudara sekalian itu mempunyai kelebihan keterampilan, ya. Nah, tugas saya sebenarnya untuk memancing atau mendorong, memotivasi supaya apa yang Anda punya, apa yang ada dalam diri Anda itu bisa keluar dan bisa dieksplorasi, ya, menjadi kekuatan yang bisa menjadikan Anda seorang yang mandiri, gitu, ya. Dan pada akhir dari semester ini, Anda dapat menemukan ide sesuai dengan minat dan passion-nya. Artinya apa? Bisnis itu perlu namanya passion, perlu namanya minat yang ada di dalamnya, ya. Kalau Anda tidak punya passion di dalamnya, artinya cuma ikut-ikutan saja, maka yang terjadi adalah nanti Anda akan down dan motivasi akan turun. Dan ketika motivasi turun dan Anda tidak punya passion di dalamnya, maka yang terjadi adalah Anda akan berhenti berusaha. Tapi kalau sudah punya minat
punya minat yang kuat, punya minat yang sesuai dengan apa yang Anda sukai, ya, itu nanti bisa menjadikan semangat bagaimana memecahkan satu masalah. Karena dalam bisnis itu perjalanan usaha itu tentunya tidak luput dari kegagalan, kemudian juga ketidakmampuan, penurunan motivasi dan sebagainya. Jadi Anda nanti juga harus bisa memahami jiwa kewirausahaan dan mampu menjelaskan definisi yang berdasarkan passion pribadi. Kemudian juga mengidentifikasi, menganalisis karakteristik dari usaha. Identifikasi alasan, ya, membuat perencanaan usaha. Kemudian juga menuangkan ide bisnis ke dalam satu perencanaan usaha yang lengkap dan seksama. Jadi mulai saat ini ide-ide Anda kita coba untuk diimplementasikan, untuk dikeluarkan menjadi benar-benar menjadi kenyataan, ya. Mungkin dari beberapa teman-teman di sini ada yang saya ingin buka warung kafe misalnya, saya ingin buka servis komputer, saya ingin buka usaha kuliner, saya ingin buka usaha di bidang online, saya ingin punya toko online, saya ingin punya usaha di bidang developer web misalnya. Nah, itu adalah beberapa jenis usaha yang nanti bisa Anda pilih untuk dijadikan ide bisnis yang bisa Anda jalankan, ya. Yang pertama, apa sih karakter pengusaha itu, ya? Jadi seorang pengusaha itu biasanya yang pertama yang dilakukan adalah bahwa usaha itu adalah menyenangkan baginya. Jadi merupakan passion dari seseorang itu, dari Anda semua. Saya usaha harus dicintai dulu. Saya ketika memutuskan untuk berbisnis itu harus disukai dulu bahwa saya ini menjalankannya enjoy, tidak ada paksaan dari orang lain. Kemudian juga jalankan dengan serius, ya. Jalankan dengan serius. Anda punya alasan yang kuat untuk menjalankannya. Anda punya alasan yang luar biasa kuat untuk bisa meraih target-target yang sudah Anda tentukan. Kemudian rencanakan semuanya dengan matang. Dan nanti kita bimbing bagaimana Anda merencanakan satu bisnis itu supaya benar-benar bisnis itu bisa berkembang, ya. Dan perlu didampingi karena seseorang ketika memulai bisnis itu biasanya awal-awalnya mesti banyak sekali tantangan dan hambatan, apalagi kita pemain baru di bidang yang baru. Kemudian juga belajar mengelola uang dengan bijak, artinya minimal seorang pebisnis itu mengerti keluar masuk uang, ya, mengerti rugi laba setiap bulannya, ya, mengerti bagaimana kita mengelola keuangan walaupun secara sederhana, ya. Kemudian fokus pada konsumen dan pelanggan. Jadi sekarang itu kita tidak bisa idealis membuat produk, ya, kalau misalnya pelanggan tidak memerlukannya. Kita harus berorientasi pada calon customer atau pelanggan. Kemudian sebagai mahasiswa harus menciptakan keunggulan kompetitif, ya. Kita lihat pesaing-pesaing kita seperti apa, kita ciptakan produk-produk yang mempunyai keunggulan. Terus berinovasi sehingga kita bisa memenangkan pasar, ya. Kemudian etikanya seperti apa? Jadi etika seorang entrepreneur itu harus jujur. Ketika mengelola keuangan itu harus jujur dan punya komitmen kuat untuk berhasil, komitmen kuat untuk menjalin kerjasama, komitmen yang kuat untuk mengembangkan bisnisnya dan seterusnya. Kemudian juga loyalitas dan kesetiaan. Loyalitas dan kesetiaan itu seperti apa? Ya, harus Anda loyal pada bisnis Anda. Anda walaupun naik turun,
jatuh bangun itu harus loyal, bahwa bisnis Anda harus yakin dulu bahwa bisnis Anda akan berhasil dan Anda akan menggeluti apapun yang terjadi. Sebelum berhasil, pantang menyerah. Ya. Kemudian juga kepedulian seorang pengusaha itu, seorang entrepreneur itu sangat peduli pada teman-temannya, tanpa mengharap balasan, ya. Ketika kita peduli sama orang, ya, kita ikhlaskan sebagai amal, ya, apapun itu, apakah dalam bentuk ilmu, apakah dalam bentuk material, ya, materi dan seterusnya. Kemudian juga patuh pada aturan yang ada, aturan regulasi pemerintah, aturan yang tidak tersirat di dalam bisnis, ya, itu harus kita patuh. Oke. Jadi itu sekedar permulaan aja bagaimana kita membangun diri kita sendiri sebelum kita membangun satu bisnis. Ada etika pengusahanya, kemudian juga ada karakter pengusaha itu seperti apa. Oke, sekarang kita coba menggali ide bisnis. Saya kira ketika Anda ketika Anda ingin memulai bisnis, mungkin ada beberapa tersirat di otak Anda bahwa saya ingin ini, saya ingin itu. Ide bisnis itu banyak sekali, mulai dari katakanlah Anda pulang dari kampus sampai ke rumah, coba tengok kiri kanan, itu bisnis semua. Mungkin ada yang rumahnya itu, coba pulang dari kampus, kalau itu pinggir jalan itu adalah bisnis semua. Kalau dihitung bisa ratusan bahkan ribuan. Nah, itu adalah bisa Anda jadikan ide bisnis yang ada di untuk mencari ide bisnis itu ada beberapa analisis yang bisa Anda lakukan. Ya. Analisis usaha itu seperti apa? Ada analisis pros con. Jadi ketika Anda menentukan ide bisnis, maka coba dipikir-pikir kelebihan dan kekurangannya. Misalnya nih, ada contoh, ya. Apakah saya memilih usaha keripik bayam apa keripik bolu, ya? Semuanya saya senang. Ini contoh di bawah itu, ya. Saya semuanya senang dan bisa melakukannya. Dan itu merupakan passion saya. Nah, ketika Anda menemukan ide bisnis lebih dari satu, maka yang dicari atau yang dilakukan adalah menganalisis dengan cara analisis pros cons, analisis aspek positif dan negatif. Aspek positifnya apa? Ya, misalnya di situ ada aspek positifnya, misalnya untuk keripik bayam, ya, keripik bayam bahan baku mudah, kemudian murah, ya, kemudian pemasaran juga bagus, ya, artinya juga ada channel-channel pemasaran, kemudian cara kerjanya mudah, tidak ribet, ya, bisa dilakukan oleh semua orang dan seterusnya. Itu adalah positifnya. Kemudian dari negatifnya apa? Negatifnya katakanlah keripik bayam itu mudah pecah, rontok, sehingga ketika nanti ada benturan itu nanti mudah tidak layak jual lagi karena sudah hancur. Nah, dari aspek positif dan negatif itu tadi, itu Anda hitung aspek positifnya berapa, aspek negatifnya berapa. Nah, ketemu jumlahnya, simpel sekali. Aspek positifnya saya bisa mengumpulkan berdasarkan pemikiran saya ada 7. Kemudian aspek negatifnya ada 5. Dari satu bisnis, ya. Kemudian dikurangi 7 kurang 5 berarti nilainya 2. Kemudian yang kedua, kue bolu. Kue bolu aspek positifnya 6. Saya sudah menguraikan beberapa aspek positif, ternyata dapatnya 6. Misalnya kue bolu itu agak ribet dan seterusnya sampai 6, ya. Kemudian aspek negatifnya, kemudian dikurangkan 6 dikurangi 5 1. Nah, dari 2
dari dua ide usaha itu nilainya yang terbesar itu yang kita pilih. Jadi yang di sini adalah Perfect Buyer. Karena apa? Karena aspek positifnya itu lebih besar dari aspek negatifnya, jauh lebih besar dibanding dengan portfolio. Nah, itu yang dimaksud analisis pros con. Kemudian yang kedua adalah analisis SWOT. Analisis SWOT dibagi secara umum adalah menjadi dua, kondisi internal pengusaha dan kondisi eksternal. SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat, atau dalam bahasa Indonesia adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, itu nanti coba Anda cari kira-kira menjadi item dari analisis itu apa. Dari dalam diri misalnya. Kekuatan saya adalah menyukai tantangan, ya, dan tidak mudah menyerah, ya. Saya orangnya supel dan gaul, saya punya relasi banyak, itu adalah strength-nya. Weakness-nya adalah saya mudah bosan, ya. Kemudian saya mudah baperan, saya kurang menikmati ketika saya sangat membenci ketika ada orang yang menyaingi usaha saya. Kemudian opportunity, peluangnya apa? Ternyata private buying tadi belum ada di wilayah saya. Private buying itu tidak ada di sini, tidak ada pesannya sama sekali. Kalau saya bisa membuat private buying dan skala besar, saya kira bisa menjadi yang terbaik di wilayah saya. Kemudian ancamannya seperti apa? Bahan baku sulit, apalagi musim kemarau. Nah, itu nanti merupakan ancaman, sehingga butuh penyelesaian. Nah, itu nanti ditulis beberapa, ya, untuk mewakili kondisi internal dari pengusaha itu sendiri maupun kondisi eksternal dari pengusaha di luar pengusaha sendiri. Ya. Itu kalau sudah terpilih ide usaha yang sudah kita pilih di analisis pros con tadi. Kemudian yang berikutnya adalah analisis pesaing. Ya. Coba tuliskan minimal dua pesaing, ya, yang ada di sekitar Anda dengan produk yang sama. Yang misalnya pesaing satu rasanya enak, kelebihan kekurangannya apa? Rasanya enak, kemasannya bagus, produknya diantar lagi, pelayanan cepat. Kekurangannya harganya mahal, penjualnya tidak ramah, tidak menerima utang. Kekurangan apa tidak? Nah, ketika kita sudah tahu posisi ataupun kelemahan kelebihan dari pesaing kita bisa masuk ke peluang tadi. Rasanya enak, kita sama-sama enak. Tapi harganya murah, kita turunkan sedikit harganya. Jadi nanti ada kesimpulan bahwa rasanya enak, harganya tidak terlalu mahal. Gitu ya. Kemasannya bagus, lalu kita bikin kemasan yang bagus juga. Produknya diantar, kita bikin produk diantar. Pelayanan cepat, kita juga cepat. Kemudian kekurangan, penjual tidak ramah, kita pasang, ya, CS yang ramah sekali, ya. Tidak menerima utang, kita coba memberikan utang walaupun kita harus batasi. Kemudian analisis pesaing. Kemudian yang kedua apa tulisnya? Sehingga nanti bisa kita masuk pada peluang-peluang yang belum dilakukan oleh pesaing-pesaing kita. Tidak untuk menyaingi, tapi kita harus bisa menganalisis apakah kita bisa masuk pada pesaing-pesaing kita itu apa atau tidak. Ya. Kemudian tugas. Nah, ini adalah cuma ide aja. Ini sudah selesai untuk materinya, ya. Kemudian tugas Anda adalah yang pertama menentukan jenis usaha. Menentukan jenis usaha sesuai dengan apa yang Anda sukai, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda kelihatannya bisa menikmati dalam menjalankan usaha itu.
Kemudian mencoba menganalisis pros con, kemudian analisis SWOT dan analisis pesaing seperti pada contoh di atas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, jadi itu yang menjadi pokok pembahasan kali ini ya. Intinya adalah Anda cukup menemukan jenis usaha yang akan dijalankan. Tugasnya secara pribadi nanti saya kasih formnya, saya kasih formnya untuk diisi ya. Apakah itu analisis pros con, analisis SWOT dan analisis pesaing. Oke. Saya kira simpel. Kalau ada pertanyaan silakan. Ruang chat ya. Oke, dan saya baca. Terima kasih atas perhatiannya. Materi kita share nanti ya, kita share di media yang sudah kita sepakati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.